K3 perkantoran. Menurut data dari BPS pada tahun 2016, sebanyak lebih dari 35% penduduk Indonesia merupakan angkatan kerja dalam bidang sektor formal, sedangkan sisanya 65% bekerja dalam bidang informal. Meskipun demikian, K3 perlu dilakukan bukan hanya di lingkungan industri saja. Perkantoran pun memiliki risiko tersendiri yang memerlukan identifikasi dan pengendalian khusus. K3 perkantoran ialah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan para karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja di dalam kantor. Potensi bahaya K3 dalam perkantoran secara fisik dapat berupa getaran, pencahayaan, radiasi layar komputer, serta elektrik di sekitarnya. Secara kimia, itu berupa partikel debu, cairan desinfektan, uap, vapor, atau parfum dari karyawan lainnya. Secara biologi, itu terdapat seperti mikroorganisme, bakteri, jamur, dan lain-lainnya. Dan faktor ergonomi itu berupa posisi kerja yang tidak netral, tidak bagus, gerakan berulang, dan kelebihan beban. Dan yang terakhir, potensi bahaya K3 itu secara psikososial itu berupa konflik antar rekan, stres kerja, shift, dan beban kerja. Tujuan penerapan K3 dalam perkantoran. Yang pertama, mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja dan penyakit lainnya, serta kecelakaan kerja pada karyawan. Yang kedua, mewujudkan kantor yang sehat, aman, nyaman, dan karyawan yang sehat, selamat, bugar, dan bekerja secara produktif. Penerapan K3 ketika WFH di rumah. Aturan PPKM ini berlaku selama pandemi COVID-19, menjadikan seluruh kegiatan dikerjakan dari rumah. WFH menjadikan kita banyak menghabiskan waktu untuk duduk di depan laptop atau komputer. Dalam hal ini, perlu dilakukan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja mengenai keergonomisan posisi duduk. Mengingat bahwa terlalu lama duduk, terlebih jika duduk dalam posisi yang salah, dapat meningkatkan resiko kaki menjadi kaku dan lemah, sakit punggung dan pinggul, bahu serta leher menjadi kaku. Ini merupakan kursi yang tidak ergonomis, beserta posisi duduk yang salah. Selain dari posisi duduk, alat penunjang pekerjaan yang tidak sesuai dengan ukuran orang yang bekerja juga dapat mengurangi produktivitas bekerja. Ini merupakan kursi yang benar dengan posisi duduk yang salah. Kursi yang ergonomis adalah kursi yang terdapat sandaran punggung, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, serta terdapat footstep-nya. Orang-orang sering tidak memperdulikan hal-hal semacam ini. Namun hal ini besar dampaknya karena dapat mengurangi produktivitas kita dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Selanjutnya, ini adalah kursi yang ergonomis dan posisi duduk yang benar ketika work from home. Posisi duduk seperti ini membuat seseorang nyaman dalam bekerja, sehingga kerja mereka lebih optimal dan mengurangi resiko gangguan kesehatan. Dan jangan lupa sedia air minum di tempat kerja karena hal itu sangat penting.